Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Seperti apa kisah selengkapnya? Silakan simak ceritanya sampai selesai. Sebuah bukit kecil dengan batu-batuan besar menyembul pada permukaan tanahnya. Pada beberapa bagian lereng bukit itu terdapat gua-gua batu yang sebagian terbuka dan nampak jelas dari kejauhan. Ada pula sebuah gua yang tertutup oleh semak belukar, sehingga hanya bagi orang tertentu yang dapat masuk ke dalamnya. Bukit itu disebut oleh warga sekitar dengan nama Bukit Taraje, dengan penduduk gaib bernama Eyang Panaikan, berlokasi di Kabupaten T, Provinsi Jawa Barat. Dengan tidak bermaksud menggiring opini buruk terhadap tempat keramat itu, kami menceritakan kisah ini hanya sebagai hiburan untuk teman-teman semua, agar dapat diambil pelajaran dan hikmah bahwa tak ada kesuksesan tanpa usaha yang besar serta bekerja keras. Serta kami mengingatkan teman-teman semua agar tetap waspada dan selalu berdoa dimanapun berada, agar senantiasa kita selalu mendapat keselamatan dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Kisah ini bermula ketika Yunah bercerai dengan suaminya karena masalah ekonomi. Yunah menceraikan suaminya yang pemalas dan ringan tangan. Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari lelaki seperti dia. Beruntung Yunah belum dikaruniai anak, sehingga ia dapat melangkah dengan bebas kemanapun pergi. Ia kembali menempati rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama menghadap Sang Pencipta. Kesepian mulai mendera, manakala kerinduan akan sosok laki-laki yang diharapkan akan mendampinginya belum juga singgah di hatinya. Yunah masih terlalu muda untuk terus hidup menyendiri. Kesehariannya hanya membantu para tetangga untuk mencuci atau menyapu halaman dengan upah tak seberapa, hanya cukup untuk bertahan hidup. Beberapa anak muda desa setempat sering menggoda dan mengajaknya untuk jalan-jalan, namun Yunah tak menggubrisnya. Ia masih trauma dengan mantan suaminya, dan ia belum menemukan pria yang cocok dengan harapannya saat itu. Pikirannya hanya satu, merubah nasib. Yunah sering diajak oleh tetangganya pergi ke orang pintar perihal usahanya yang sepi. Dan ia sering mencuri-curi dengar dari orang pintar itu tentang berbagai hal. Sampai suatu hari, Yunah pamit ke tetangganya dengan alasan ada lowongan pekerjaan di suatu tempat. Ternyata ia pergi menemui seorang pintar yang biasa tetangganya datang ke situ untuk meminta pertolongan. Lama ia mengutarakan isi hatinya ke orang pintar itu, sampai akhirnya orang pintar itu memberikan secari kertas ke Yunah yang berisi nama seseorang yang harus Yunah temui beserta alamat lengkapnya. Bilang saja dari Mbah Purwa. Orang itu yang ternyata bernama Mbah Purwa. Inggih, matur suwun, Mbah, ujar Yunah seraya memberikan amplop kecil ke tangan si Mbah. Lalu ia mencium tangan si Mbah kemudian pergi. Dengan bekal seadanya, Yunah berangkat dari Jawa Tengah, tempatnya ia tinggal,
menuju suatu tempat di daerah Jawa Barat. Berbekal secari kertas yang menunjukkan alamat dimaksud, sampailah Yukna ke sebuah daerah yang berbukit-bukit nun jauh di pedalaman Jawa Barat. "Permisi Ki." Yukna mengetuk pintu. "Mangga," jawab orang dari dalam rumah bersamaan. Pintu terbuka. Seorang wanita seusia Yukna mempersilakannya masuk. Nampak beberapa orang laki-laki sedang duduk sambil mengobrol. Yukna kemudian duduk berhadapan dengan wanita yang membukakan pintu tadi. "Saya Yukna dari Jawa Tengah." Yukna memperkenalkan diri. Kemudian Yukna menceritakan maksud kedatangannya saat itu. Tuti yang berasal dari Jawa Barat pun mengenalkan dirinya dan mendengarkan semua perjalanan hidup Yukna serta tujuannya sampai ke tempat itu. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan satu persatu orang yang ada di sana masuk ke dalam kamar tersebut. Dan setelah selesai, mereka pun meninggalkan rumah tersebut. Tiba giliran Tuti dan Yukna. Mereka berdua masuk bersamaan. Sempat bergidik ngeri ketika Yukna memasuki kamar tersebut. Seorang kakek dengan sorot mata tajam mendengarkan satu persatu maksud Yukna dan Tuti. Nampak dalam ruangan kamar itu berbagai benda pusaka terpajang di sudut ruangan. Tercium aroma berbagai jenis minyak wangi serta dupa yang dibakar, serta sebuah nampan bambu yang penuh dengan aneka sesaji. Dan di belakang si kakek itu terpampang lukisan harimau yang besar. Di bawah lukisan itu berserakan foto-foto yang entah apa maksudnya. Pandangan Yukna terus bergerilya menyapu seluruh ruangan itu. Dan tibalah Yukna mengutarakan maksudnya seraya menyerahkan sari kertas dari Mbah Purwa. "Dia itu teman seperguruan Aki," kata Ki Parta sambil tersenyum. Lalu ia menatap Yukna dan, "Ritual ini sangat berat. Nyawamu taruhannya untuk bisa mencapai tempat itu." "Saya pasti bisa Ki," ujar Yukna memaksakan diri. Walau dalam hati kecilnya ia ragu tentang apa yang akan dilakukannya, namun karena tekad Yukna yang sudah bulat, ia begitu sangat memaksakan dirinya tanpa mengingat akan akibatnya nanti. Setelah berada di luar ruangan, Tuti berkali-kali mengingatkan Yukna dengan apa yang akan dilakukannya itu. Di satu sisi, Tuti dapat merasakan kepedihan Yukna, namun di sisi lain ia pun tak dapat melarang hak pribadi Yukna. Hampir 3 malam, Tuti menemani Yukna di tempat itu karena menunggu sesuatu yang sedang dikerjakan Ki Parta. Sebagai sesama wanita, tak bosan-bosannya Tuti mengingatkan Yukna. Hampir di setiap ada kesempatan mengobrol tentang bahayanya melakukan hal itu. Tapi ya sudahlah, pikir Tuti, karena itu sudah menjadi keputusan Yukna. Sampai suatu pagi, Ki Parta memanggil Tuti dan menyerahkan bungkusan kecil serta sebotol air putih. Lalu ia berpamitan ke Ki Parta serta tak lupa menghampiri Yukna sebelum beranjak pergi. "Hati-hati Yuk, jaga diri baik-baik ya." Yukna pun mengangguk. Malam Jumat Kliwon. Tibalah saatnya Yukna melakukan ritual. Selepas senja, ia mandi kembang terlebih dahulu dipandu oleh Ki Parta. Setelah selesai, Ki Parta menjelaskan secara rinci apa saja yang harus dilakukan Yukna di sana.
Berbagai perlengkapan klinik sudah disiapkan Kiparta untuk dibawa Yuknah melakukan ritual. Akhirnya berangkatlah Kiparta dengan Yuknah menuju tempat dimaksud. Bulan sabit yang dikelilingi gerombolan awan hitam mengintip perjalanan mereka, seakan hendak mengawasi kemana langkah mereka. Cahayanya yang temaram cukup memberikan peluang untuk Kiparta dan Yuknah berjalan cepat. Sampailah di penghujung jalan. "Kau harus berjalan sendiri dari sini sampai di sana," ujar Kiparta, sembari menjelaskan kembali tentang apa saja yang harus dilakukan Yuknah di sana. Setelah itu Kiparta membalikan badan dan lenyap dari pandangan Yuknah. Yuknah sesaat berdiri mematung. Hatinya mulai bimbang. Bisikan di telinga kanannya menyuruh Yuknah mengurungkan niatnya, sedangkan bisikan di telinga kirinya terus menyuruh Yuknah melanjutkan langkahnya. "Aku menunggumu," bisikan di telinga kirinya terus terdengar. Akhirnya ia pun segera berjalan perlahan-lahan menelusuri jalanan kecil yang terus menanjak. Semakin ke atas, jalan itu semakin kecil, hanya cukup untuk seorang. Dengan sisi kiri kanan yang penuh semak-semak serta pohon-pohon yang rimbun. Satwa malam riuh terdengar mengiringi langkah Yuknah yang mulai kelelahan. Bulan pun terus mengintip dari balik dedaunan. Yuknah mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sesekali ia mengusap keringat di keningnya dengan telapak tangannya. Diambilnya botol minuman dalam tas selempangnya. Lalu ia minum perlahan, sekedar untuk menghilangkan dahaga dalam menempuh perjalanan panjang itu. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu dari atas pohon. Bulu kuduk Yuknah meremang seketika. Segera ia mempercepat langkahnya. Dan sampailah pada suatu jalan berundak membentuk anak tangga yang terbuat dari batu-batu persegi panjang yang tersusun ke atas menuju lereng bukit yang terjal. Nah, oleh masyarakat sekitar, bukit itu disebut dengan Pasir Taraje, atau bisa disebut juga dengan istilah Bukit Taraje. Setelah sampai di atas, jalan berundak itu akan terpecah menjadi dua arah. Ke arah kanan menuju tempat pertapaan. Tempat ini khusus bagi orang-orang yang memperdalam ilmu kebatinan dan kesaktian, dengan bersemedi beberapa waktu sampai ilmunya bersatu ke dalam tubuh si pelaku. Orang-orang yang bertapa di tempat itu akan dibimbing oleh guru gaib yang bernama Eyang Panaikan, yang akan hadir pada mereka yang melakukan tapa brata atau semedi di tempat itu. Menurut mitos, barang siapa yang bertapa atau semedi di tempat itu lalu didatangi oleh Eyang Panaikan, berarti ilmunya sudah kataikan, artinya ilmunya sudah manjing. Kemudian jalan ke arah lereng bukit ke sebelah kanan, yang mana terdapat gua batu yang sangat angker, adalah tempat seseorang untuk bersekutu dengan sesosok siluman harimau untuk mendapatkan harta secara instan dengan menukar dirinya sebagai syarat utama, yang tentunya di sana harus melakukan ritual terlebih dahulu agar semua keinginannya terpenuhi dengan cepat. Kembali ke Yuknah. Ia terpana memandang jalan berundak itu, seperti sebuah anak tangga yang mengarah ke atas, ke balik kegelapan. "Cepat naik," sebuah bisikan di tebing kiri terdengar. Tak dapat dibayangkan,
Seorang wanita menaiki jalan yang berundak. Hanya tekad baja yang memberikan sebuah kekuatan untuk bisa mencapai jalan itu. Satu persatu anak tangga dilewatinya dengan nafas tersengal-sengal. Sampai di pertengahan jalan itu, cahaya bulan menghilang, terhalang oleh rimbunnya pohon-pohon besar. Terdengar suara. Ia perlahan melanjutkan langkahnya. Yuknah berjalan agak merunduk. Tangannya memegang erat satu persatu batu-batu yang akan dilewatinya. Lalu sampailah Yuknah di jalan yang agak datar, di mana jalan itu bercabang dua. Dan sesuai petunjuk Kiparta, ia harus mengambil jalan yang kiri untuk menuju tempat dimaksud. Sesaat ia melepas lelah, lalu duduk di tanah dengan kaki diluruskan. Betapa penatnya perjalanan ia malam itu. Sambil mengatur nafas, ia memijit-mijit kakinya dengan kedua tangannya. Lalu diminumnya beberapa teguk air untuk menghilangkan haus yang teramat sangat. Dan terdengar suara harimau. Lalu dua titik cahaya dari balik kegelapan menyinari jalan yang akan dilalui Yuknah. Tubuhnya mulai gemetaran. Perasaannya semakin tak menentu saat itu. Rasa takut mendera Yuknah, namun tekadnya segera mengalahkan rasa takut itu. Yuknah bangkit dari duduknya, kemudian melangkah mengikuti jalan itu, dan terus mengikuti dua titik cahaya yang terus menjauh. Langkah Yuknah semakin lunglai dan keruh. Kaki kanannya tersangkut akar pohon yang melintang. Tubuhnya terjerembab ke tanah. Hampir saja tubuhnya melayang ke jurang yang gelap. Kalau saja ia tak segera memegang semak-semak yang tumbuh di pinggir jalan kecil itu. Dengan langkah gontai, ia tertatih-tatih meneruskan langkah, dan nampak seekor ular hitam melintas dari hadapannya, lalu lenyap masuk ke semak-semak. Cahaya itu masih menerangi langkah Yuknah, sampai ia merasa seperti tak lagi kuat untuk berjalan, dan tubuhnya ambruk seketika. Tubuh Yuknah terlentang di jalan kecil itu. Yuknah menangis. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa di tempat itu, dan dua titik cahaya itu perlahan mendekati tubuh Yuknah. Lalu ternyata seekor harimau yang sangat besar. Bulu-bulunya yang tebal nampak jelas terlihat oleh Yuknah. Dua titik cahaya yang menyoroti perjalanan Yuknah itu ternyata berasal dari sepasang mata harimau itu yang menatap tajam ke arah Yuknah. "Ampun Tuan," ujar Yuknah memohon. Suaranya bergetar menahan rasa takut yang teramat sangat. Harimau itu kemudian menjilati wajah Yuknah. Air liurnya menetes membasahi wajah Yuknah yang terlentang tak berdaya. Bau anyir air liur itu membuat perut Yuknah mual dan pusing, dan semuanya menjadi gelap. Yuknah tersadar ketika aroma yang sangat wangi tercium olehnya. Ia mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya. Yuknah terpekik ketika ia menyadari kalau ia tengah berbaring di atas sebuah hamparan yang sangat empuk dan indah, dalam sebuah ruangan yang sangat mewah. Yuknah berusaha bangkit. Tangannya menggapai benda keras di pinggir tempat tidur itu. Lalu ia duduk bersandar. "Hah?" Ia menoleh dan memperhatikan benda yang ia buat pegangan tadi. Logam emas yang berkilauan.
yang bahkan Yunah pun bersandar pada kepala ranjang yang seluruhnya terbuat dari emas dan cahaya berkilau memantul dari seluruh bagian ruangan yang bertahtakan emas intan permata. "Di mana aku?" gumam Yunah. "Kau berada di keratonku, istriku," sebuah suara menjawab, dan pintu besar ruangan itu terbuka. Sesosok pemuda yang sangat tampan berdiri di tengah pintu. Tubuhnya yang gagah serta kepalanya mengenakan mahkota yang sangat indah berkilauan. Kemudian mendekat ke arah Yunah. Yunah terpana melihat ketampanan pemuda itu, dan dari sorot mata pemuda itu seperti menghembuskan gairah yang selama ini terpendam semenjak Yunah bercerai dengan suaminya. Tubuh Yunah bergetar menahan gairah itu, dan terjadilah sesuatu yang membawa perasaan Yunah bagaikan terbang ke angkasa. Yunah kembali tersadar ketika fajar menyingsing. Semburat cahaya merah memancar dari balik lembah. Ia menggeliatkan tubuhnya yang terasa ngilu. Terdengar suara sendi-sendi yang gemetar. Yunah mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan itu. Batu. Ya, ia tertidur dalam sebuah ruangan batu. Gua yang seluruhnya terbuat dari batu yang menjorok ke dalam tanah di lereng gunung itu. Ia termenung sesaat. "Apakah tadi malam aku bermimpi?" gumam Yunah. Tidak, Yunah menyangkal sendiri. Ia masih merasakan kehangatan bersama pemuda itu semalam. Ia pun tersenyum membayangkannya. Seketika, seperti ada energi yang menggerakkan tubuhnya untuk bangkit berdiri, dan terlihat benda-benda berserakan di dekat tubuhnya. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, serta uang kertas yang terongok di sampingnya saat itu. Segera ia mengumpulkan dan memasukkan barang-barang itu ke dalam tasnya. Segera Yunah keluar dari dalam gua itu, lalu melangkah hati-hati menuruni anak tangga tersebut. Sampai di bawah, tergesa-gesa ia menuju rumah Kiparta. Keberhasilannya malam tadi membuat tubuh Yunah bersemangat menghantarkan dirinya sampai rumah Kiparta. Singkat cerita, Yunah tidak kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia memilih untuk membeli sebuah rumah di kota yang ramai, dan di depan rumahnya itu dibangun sebuah toko yang cukup besar. Setiap hari tokonya ramai dengan orang yang berbelanja. Suami gaibnya membantu usaha Yunah dengan menggiring pembeli menghampiri tokonya. Di rumah Tuti. Sepulang dari Kiparta, Tuti pun kembali membuka usahanya dengan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Suaminya telah ia usir dari rumah itu karena kesehariannya hanya berjudi menghabiskan harta Tuti saat itu. Ia hidup bersama seorang anaknya yang masih kecil. Tuti tak mengambil jalan seperti yang dilakukan oleh Yunah. Ia hanya mengambil jalan yang wajar, yang tak akan membahayakan dirinya kelak. Tuti teringat akan Yunah. Entah mengapa, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Yunah saat itu. Naluri sesama wanita mengatakan kalau ada hal buruk akan menimpa Yunahnya nanti. Ia mencoba menanyakan tentang keberadaan Yunah pada Kiparta, yang pada saatnya nanti ia berniat akan berkunjung ke tempat Yunah. Di tempat Yunah, beberapa bulan berlalu. Usahanya semakin pesat dan beberapa orang pekerja didatangkan untuk melayani pembeli di toko Yunah. Yunah sekarang sudah tak di toko lagi.
karena sudah ada para pekerja yang mengurusi semuanya. Sampai suatu ketika ada seorang lelaki yang hendak melamarnya untuk menjadi istrinya. Sepertinya lelaki itu tak mengetahui tentang apa yang dilakukan Yukna. Yang ada dalam pikiran lelaki itu adalah Yukna seorang janda kaya yang tentunya bisa untuk menopang hidupnya. Singkatnya, menikahlah Yukna dengan si lelaki itu. Namun apa yang terjadi? Di malam pertama, si lelaki itu menjerit histeris melihat sesuatu yang tak lazim. Bau bangkai yang sangat busuk menyeruak dari arah selangkangan Yukna. Dan yang membuat jijik si lelaki itu, beberapa belatung keluar dan jatuh menggeliat di atas tempat tidur. Sontak saja si lelaki itu membuang muka dan segera pergi meninggalkan Yukna. Dan sejak saat itu, si lelaki yang telah menjadi suaminya itu tak terlihat lagi batang hidungnya. Entahlah. 2 tahun berlalu, tubuh Yukna semakin kurus dan sering terlihat duduk melamun oleh beberapa pekerjanya. Sepertinya ia tak merasakan lagi kemewahan hidupnya yang telah ia dapatkan dengan susah payah selama ini. Sampai pada suatu siang, "Yuk, apa kabar?" Tiba-tiba Tuti sudah berada di hadapannya. Yukna menatap Tuti sambil mengingat-ingat. "Oh, kamu, Ti." Kemudian mereka pun asik mengobrol. Sesekali Yukna menghapus air mata yang mengalir dari sudut matanya. Tuti tak bisa mencampuri urusan Yukna dengan apa yang telah ia lakukan dulu, karena ia telah memperingatkannya berkali-kali. Tak terasa hari menjelang sore, Tuti pamit pulang ke Yukna. Yukna memberikan sesuatu bungkusan ke Tuti. Tuti menolak dengan halus pemberian itu, namun Yukna terus memaksa. Akhirnya Tuti menerima dan membawanya. Takut terjadi hal yang tak diinginkan oleh Tuti. Di perjalanan, Tuti terlebih dahulu mampir pada sebuah masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah itu ia berjalan dan membagikan isi bungkusan itu ke beberapa orang tunawisma yang berada di lokasi itu. Kemudian ia pun pulang dengan naik kendaraan umum menuju rumahnya. Suatu malam di rumah Yukna. Malam itu malam Jumat. Purnama bersinar penuh, memancarkan cahaya ke seluruh jagat raya. Waktu itu menunjukkan pukul 00 tengah malam. Terdengar suara dan sesosok pemuda tampan telah hadir di kamarnya. Malam itu kembali terjadi pergumulan hebat dengan suami gaibnya tersebut. Yukna harus melayaninya setiap bulan pada saat malam purnama tiba. Malam itu tak seperti malam-malam sebelumnya. Suaminya itu menggumulinya dengan sangat kasar. Beberapa kali ia menggigit leher dan mencakar tubuh Yukna, sehingga tetesan darah membasahi tempat tidur itu yang mengalir dari luka-luka di tubuh Yukna. Dan puncaknya, rasa sakit yang teramat sangat menghujam bagian bawah perut Yukna. Ia pun menjerit dan pingsan. Pagi harinya, beberapa pekerjanya mendapati tubuh Yukna yang tergeletak di bawah tempat tidur. Beberapa bagian tubuh Yukna terdapat luka bekas cakaran dan gigitan binatang. Nampak darah yang sudah mengering dari bekas luka itu. Yukna siuman, lalu melambaikan tangan ke arah pekerja itu agar mendekat ke wajahnya. Terbata-bata Yukna membisikkan beberapa kalimat ke telinga pekerja itu, dan napas Yukna pun berhenti seketika. Rupanya sang pencipta menghendaki agar Yukna
tak mengalami penderitaan yang panjang. Sebuah penyesalan tiada arti ketika nyawa sudah sampai di penghujung raga. Hanya tetesan air mata tak berguna yang mengiringinya ketika pintu tobat tak sempat diraihnya. Tuti yang mendengar kabar dari pekerja Yukna yang mendatanginya segera meluncur. Beberapa warga sekitar sedang menyiapkan pemandian jenazah Yukna. Keanehan terjadi. Tubuh Yukna terlihat semakin kurus dan kering. Keriput-keriput nampak di seluruh tubuhnya, seakan mirip seorang yang sudah sangat tua, padahal Yukna baru berumur sekitar 40 tahunan. Beberapa orang yang memandikan bergidik ngeri. Cairan nanah yang keluar dari selangkangan Yukna dengan bau busuk yang teramat sangat membuat beberapa orang yang memberikan jenazahnya menyingkir. Tuti dibantu warga segera mempercepat memandikannya. Setelah dikafani dan disolatkan, segera diberangkatkan untuk dimakamkan. Ketika jenazah keluar dari rumah, langit yang semula cerah tiba-tiba mendung menggelayut di angkasa, seakan menyiratkan sebuah pertanda. Dan begitu sampai di pemakaman, segera jenazah Yukna dikebumikan dengan layak. Setelah ditutup doa oleh seorang ustadz setempat, mereka pun membubarkan diri. Baru beberapa langkah, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, menerbangkan daun dan ranting di tempat itu. Bahkan bunga-bunga yang ditabur di atas makam Yukna pun terbang berhamburan. Dan terdengar suara petir membahana, disertai hujan sangat lebat. Alam seakan menolak kehadiran jasad Yukna yang sudah terbujur dalam perut bumi. Semua warga berlarian menjauhi area tersebut. Sepeninggal Yukna, rumah dan tempat usahanya dibiarkan terbengkalai. Tak ada orang yang berani mengambil sesuatu dari dalam rumah dan toko tersebut, sampai rumah itu hancur dimakan usia, yang kemudian ditumbuhi oleh semak-semak dan tanaman liar. Beberapa warga pernah melihat penampakan sosok harimau di tempat itu. Nah, dari pekerja Yukna itu yang melengkapi kisah Yukna lalu diceritakannya kepada Tuti, dan dari Tuti itulah cerita ini sampai ke narasumber yang kemudian diceritakan kembali ke hadapan teman-teman semua. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Buang jauh-jauh hal negatif dalam cerita ini dan ambil sisi baiknya sebagai hikmah dan pelajaran. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan dimanapun berada, agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita semua. Mohon maaf apabila kalian terganggu dengan suara-suara yang bukan dari alur ceritanya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya, hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.